Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Aldo Nugraha, selaku moderator di kelompok ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kesehatan untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Ilham Rashid dan Bismo Wahyu Aji. Kemudian kita masuk ke pendahuluan ya. Nah, di pendahuluan. Di sini ada pengenalan. Pengenalan ini menjelaskan beberapa gambaran materi yang akan dibahas saat presentasi. Kemudian penerapan. Dari langkah pengenalan, langsung praktek dong. Masa dilamar? Kan bukan menikah. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan dari kedua sesi. Nah, untuk pengenalan. Tak kenal maka tak dapat nilai. Nah, di sini ada 4 poin. Ada hyperlink, ada format cells, kemudian ada data validation, dan rumus. Nah, di sini hyperlink. Hyperlink biasanya digunakan untuk memudahkan navigasi di Excel agar lebih mudah mengakses suatu data. Untuk menggunakan hyperlink, Anda juga dapat menggunakan suatu objek yang di dalamnya disisipkan link ke dalam suatu informasi. Nah, di sini ada gambar contohnya ya. Ketika kita mengklik satu simbol di sini, salah satunya user, kita akan diarahkan ke sheet yang sudah kita buat, yaitu sheet user. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kemudian kita beralih ke format cells. Nah, di sini ada contohnya. Format cell pada Excel berfungsi untuk memberikan tampilan data agar kita mudah dalam membaca data. Format cell adalah pemformatan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe data tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Kita pergi ke format cell, terus ke number, terus kita pilih kategori custom, terus kita scroll, dan di sini ada, pokoknya sudah terlihat ya, yang kode-kode ini ya, SR, SRP, .id, nah itulah dan sebagainya. Oke, kemudian kita ke validasi. Nah, data validasi Excel adalah salah satu fitur Excel yang digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel atau range. Sehingga data yang diinput ke dalam sebuah sel atau range valid atau memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan. Pada dasarnya, data validasi Excel atau pembatasan isi ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan entry data atau menghindari kesalahan input data agar data yang Anda peroleh benar-benar valid dan sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada gambarannya. Kita ke menu setting, kemudian kita pilih any value, kemudian kita klik OK. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Bismo Wahyu Aji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bismo Wahyu Aji. Saya akan menjelaskan tentang if, run up, is blank, if, sum if, VLOOKUP, sama if error, dan is error. If VLOOKUP dengan menggabungkan, rumus if, cara menggunakan fungsi Excel if atau rumus if Excel. Cara menggunakan fungsi Excel if atau rumus if Excel pada sebuah rumus atau formula Excel adalah dengan mengikuti kaidah penulisan rumus berikut. Ini bawah, if, kurung, tes logika,
titik koma, kondisi terpenuhi, titik koma, buka kurung, kondisi tidak terpenuhi, tutup kurung, dan ya, contohnya ada di gambar di samping ya. Pada contoh ini, rumus if akan menghasilkan teks benar, sebab pembandingan 1:1 adalah true atau benar. Tes logika. Ya, langsung rumus sum if ya. Sum if fungsi atau rumus sum if digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria atau untuk menjumlahkan nilai sebuah range yang memenuhi syarat tertentu. Ya. Rumus range merupakan tentang sel yang akan kamu evaluasi menurut kriteria. Kriteria adalah bentuk angka, ekspresi, referensi, sel, teks, atau fungsi yang menentukan sel mana yang akan ditambahkan. Misalnya, kriteria dapat diekspresikan sebagai di bawahnya itu. Sum range merupakan sel aktual untuk ditambahkan jika kamu ingin menambahkan sel yang lain dari yang sudah ditentukan dalam argumen rentang. Jika argumen sum underscore range hilang, Excel menambahkan sel yang ditentukan dalam argumen range, sel yang sama di mana kriteria diterapkan. Selanjutnya, VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP Excel memiliki 4 argumen. Yang pertama, nilai yang dicari, tabel referensi, nomor kolom, range lookup. Nilai yang dicari merupakan nilai yang akan kita cari pada kolom pertama sebuah tabel atau kolom paling kanan dari tabel referensi. Tabel referensi, sebuah tabel referensi data yang terdiri dari 2 kolom atau lebih, di mana nilai yang dicari berada pada kolom pertama tabel data ini. Nomor kolom merupakan nomor kolom dari argumen tabel referensi yang mengandung nilai data dan akan kita ambil nilai yang baris dengan posisi nilai yang dicari pada kolom pertama. Range lookup diisi dengan nilai boolean true atau false. Nilai logika true atau false ini merupakan tipe pencarian. Nilai logika pada rumus VLOOKUP digunakan sebagai acuan untuk menetapkan apakah kita ingin VLOOKUP menentukan hasil yang sama persis atau cukup menentukan nilai mendekat. Selanjutnya, ya, return VLOOKUP rumus, yaitu VLOOKUP tutup kurung nilai yang dicari, titik koma, tabel referensi, titik koma, nomor kolom, titik koma, range VLOOKUP. Ya, sebagai contoh gambar yang di sampingnya. Next, if error. Dengan fungsi if error, Excel akan melakukan tindakan tertentu jika nilai yang diuji bernilai true atau benar, dan melakukan tindakan tertentu nilainya jika nilai yang diuji bernilai false atau salah. Keterangan sintak if error. Value adalah nilai yang diuji apakah penghasil pesanan error atau kesalahan atau tidak. Value if error adalah tindakan jika value atau rumus yang diuji menghasilkan pesan error atau kesalahan. Sebagai contoh di bawah berikut gambarannya. Boleh di next. Ya, is error. Is error akan menghasilkan nilai true jika nilai yang kita referensi berupa nilai pesan error. Jika tidak berupa pesan error, maka akan menghasilkan nilai false. Is error rumus, is error buka kurung, value tutup kurung. Dengan contoh gambar di samping. Error apa tuh? Itu is blank. Is-nya kok kebanyakan is blank, is ref, is text, is number, is blank ada di nomor 1. Boleh. If VLOOKUP. Dengan menggabungkan rumus if dan VLOOKUP Excel. Rumus Excel pada sel C12 untuk melakukan pencarian dengan 2 parameter kriteria adalah sebagai berikut. Rumusnya sebagai contoh di bawah berikut ya, bisa dilihat. Dan di samping. Oke. Round up. Fungsi atau rumus pembuatan angka Excel ke atas. Pembulatan angka mengurangi nilai bilangan dalam perhitungan matematika dengan cara membulatkan digit angka yang terdapat pada
nilai pembulatan dan pengubahan digit angka di sebelah kanan. Angka pembuatan nilai 0. Contohnya bentuk pembuatan angka misalnya di bawah ini bisa kita lihat ya. Dan contoh gambarannya ada di samping. Round up. Next. Oke, terima kasih Bismo sudah menjelaskan. Kemudian pembahasan selanjutnya dibahas oleh Ilham Rashid. Silahkan. Oke, balik lagi ke saya. Saya akan menjelaskan beberapa tampilan yang ada dalam pembuatan Excel ini. Oke, pertama kita bakal balik lagi ke tampilan home. Tampilan home Laladon Shop ya. Di sini tuh tampilannya sederhana. Di sini bisa kita taruh 1 kotak, 2 kotak untuk menggambarkan untuk memperindah. Di sini ada warna pink, ungu, dan juga putih. Jadi warnanya solid. Dan juga di sini ada gambar logonya. Saat logonya dipencet, ini sama saja seperti home pada website. Jadi dia bakal balik lagi ke menu utama yang sudah ada di Excel-nya tersebut. Ladadon juga hanya cuman teks. Ini juga shopping serbaguna juga teks biasa. Dan sini kita memakai hyperlink. Ini sini sudah disediakan dan juga sudah ada sheet-sheetnya masing-masing. Nanti kalau misalkan memencet barang ataupun pembelian user atau grafik transaksi itu bakal ke direct ke sheet masing-masing yang sudah dibuat. Oke, next. Oke, di sini di bagian home Ladadon Shop, di sini kita bakal mencontohkan tampilan awalnya. Nah, di sini kan contohnya link ya, kita nge-link supplier nih. Nah, di link supplier nanti kita klik kanan di logonya itu di gambar ini, lalu pencet link, lalu kan sini ada 4 pilihan ya, mau file atau web, bisa dokumen yang ada di dalam Excel-nya, atau name dokumen, atau juga email address. Nah, karena di sini kita ambil dari dokumen yang sudah dibuat, makanya kita langsung klik yang sesuai yang kita inginkan, yaitu supplier. Lalu di supplier, nanti klik OK, lalu akan nge-direct. Kalau misalkan kita mencet supplier, dia bakal nge-direct ke data supplier ya. Seperti contoh di sini, langsung ke tanda arah, kelihatan. Oke, di sini kita langsung lagi ke sheet persediaan. Di sheet persediaan ini kan banyak sekali ya fungsi-fungsinya, nanti saya akan jelaskan. Mungkin tidak semuanya saya pakai gitu. Dan di sini saya menjelaskan data validasi yang awal-awal di sini di kode barang. Di kode barang ini nanti sebenarnya data mentahnya itu adalah seperti numeric gitu loh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gimana caranya biar ada BRG 00? Nah, di sini saya pencet data. Lalu saya pencet data validasi. Lalu nanti ada pada data validasi akan muncul seperti di bawah ini. Lalu pencet any value dan juga pencet list. Habis itu dia akan muncul seperti daftar seperti ini di bawah ini. Data validasi. Lalu kita pencet search. Search-nya nanti kita pencet ke daftar barang. Habis daftar barang dipencet, dia bakal muncul otomatis daftar barang. Lalu kita blok semua yang ingin kita menjadi suatu targetnya. Nah, habis itu yang jadi data pilihan maksudnya. Oke, habis itu pencet OK. Lalu jika sudah selesai, nanti kita akan bisa memilih apa saja yang barisan-barisan yang kita inginkan gitu. Jadi data validasinya. Oke, di sini kita ada usaha penjelasan mungkin ya. Tadi itu untuk menjelaskan di mana jadi urutan data-datanya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa jadi barang BRG 00 gitu. Di sini kita menjadi format cell. Format cell nanti kita blok semua yang ingin dijadiin format cell-nya. Lalu klik kanan, format cell, nanti akan muncul daftar seperti ini. Lalu kita klikkan. Di sini kalau misalkan mau manual, kita bisa langsung pencet kutip 1, BRG, strip, kutip 1 lagi tutup. Lalu kita pencet 00 pagar. Nah, 00 pagar ini mengikuti yang ada pada data mentahnya yang ada di sini, yang sudah tadi kita validasi. Nah, gitu.
langsung pencet oke. Nah, habis itu kita klik-klik lagi semuanya agar terlihat hasilnya. Oke, kita langsung ke VLOOKUP. VLOOKUP ini seperti kayak menjalin silaturahmi gitu loh dengan kode barang. Jadi kalau misalkan kode barangnya kita pindahin, tadi kan sudah di format cell dan juga di data validasi. Nanti kalau misalkan ingin berubah, kita pakai if VLOOKUP. Nah, if VLOOKUP ini fungsinya ya tadi saya bilang untuk menjalin silaturahmi gitu. Jadi kalau misalkan ingin mengubah suatu data, misalkan data yang sudah di data validasi berubah, nah ini settingnya di sini. Nah, oke, apa saja nih codingannya? Oke, di sini ada if C7. C7 ini adalah data logic ataupun sebagai kriteria kalau misalkan di sini. Nah, dari C7-nya di mana? Dari sini, C7 nih. Tuh, C7. Nah, terus VLOOKUP. VLOOKUP itu logikanya yang tadi sudah dijelaskan di bagian awal. Nah, di sini C7-nya sebagai kriteria, daftar barangnya itu adalah listnya yang ingin jadi data mentahnya yang menjadi suatu pilihannya yang nanti akan bakal dipilih menjadi acuannya. Dan juga di sini sebenarnya ada angka 3. Angka 3 ini menjadi suatu acuan juga, menjadi patokan di mana dia ingin mengambil datanya. Nah, karena di sini nama, jadi dia bakal mengambil nama. Nah, di sini kita lihat ada nama barang. Nama barang berarti acuannya adalah di tabel 3. Jadi kalau misalkan dilihat-lihat nih, ada tabel 1, nomor, kode barang 2, nama barang tabel 3, nama supplier tabel 4, harga satuan tabel 5. Jadi karena kita untuk maunya nama, berarti kita ketiknya tabel 3. Di sini harusnya 3 kelihatannya. Nah, di sini kita koma 0. Nah, 0 ini berarti false. Nah, kalau misalkan false, itu tergantung kita yang maunya seperti apa. Oke, lanjut lagi kita ke SUMIF. Di SUMIF di bagian persediaan, nah sini kan bagian unit nih. Kita itu sebenarnya pengen biar ngambil dari data persediaan, dari data pembelian. Nah, di SUMIF ini tadi kita sudah jelasin. Di sini kita udah cari data acuannya. Data acuannya dari mana? Pembelian. Dari pembelian C6 sampai C1. Nah, C6 sampai C1. Berarti sini nih. Nama barangnya, nah, unitnya ya. Jadi dia ngeblok dulu nih. Nah, langsung dia mencari acuan atau kriterianya dari persediaan. D7. Nah, D7 itu di sini nih. Ini persediaan D7. Terus ambil pembeliannya. Pembeliannya itu dari E6 sampai E157. E6 sampai E157. Nah, dari sini nih, nih. Dia mau ngambil si unitnya. Dia pengen nge-record, dia langsung pindahin ke sini. Nah, lalu klik enter. Nah, nanti bakal muncul seperti tampilannya. Oke, lanjut. Nah, di sini nih panjang nih. Kalau misalkan jelasin data satu, sebenarnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Data validasi, if lookup, dan juga if is error. Di sini if is error ini, nah kita bakal menjelaskan if is error di sini. If is error ini sini tuh menjelaskan jika error, nah kalau misalkan dia benar, dia bakal menghitung round up. Nah, round up ini adalah yang tadi sudah dijelaskan mencari bilangan bulat. Bilangan bulatnya seperti apa? Nah, di sini kan ada datanya nih. Dia mencari datanya dulu. Datanya berapa? G5 dibagi E5 berapa tuh? Misalkan yang dari satu ini di sini nih cari HPP ya. Nah, G5 bagi E5 nanti bilangan bulatnya jadi min 3. Nah, kalau misalkan true dia bakal 0. Jadi ini masih dalam if-nya ya. Nah, kalau misalkan benar juga tetap aja sama aja. Dia bakal mau benar atau salah dia bakal round up. Ya. Oke, lanjut lagi. Sini ada if lookup ya biasa seperti biasa yang tadi kita jelaskan. Tadi tuh untuk menyambungkan ya pada tabel yang lain gitu yang sudah kita validasi. Ini dari data validasi, dia nge-record data validasi yang dari daftar ongkir sini. Oke, lanjut.
kita langsung ke sheet penjualan. Nah, di sheet penjualan sini tuh ada banyak ya sebenarnya. Nah, karena di sini tuh saya akan menjelaskan data validasinya sama seperti yang tadi. Kita data validasi, tapi di sini kita ambil dari daftar ongkir karena datanya itu semuanya dari daftar ongkir ya. Bisa dilihat ini ada kode-kodenya. Nanti bakal mendirect nih dari if VLOOKUP-nya. Ini semua juga dari ongkirnya juga, terus dan yang lain-lainnya udah. Oke, lanjut. Dan di sini juga ada nih if is error ya. Di sini nih bulan ini kalau nggak salah ada penjelasannya selanjutnya. Nah, ini ada nih if VLOOKUP yang tadi saya jelaskan. Daftar ongkir langsung. Ini dia nih bulan. Nah, bulan ini if is blank. Jika dia kosong di B5 ini tanggal nih. Misalkan tanggalnya kosong, berarti dia kosong. Nah, month ini dia bakal nge-record bulan. Nah, record bulan ini hasil dari sini nih. Bulannya bakal ke-record dari sini. Nah, bulannya kan nih Desember nih, berarti 12. Nah, karena ini namanya bahasa Indonesia jadinya, dia bakal langsung record gitu loh. Oke. Nah, di sini ada if error, jika error. Nah, kalau misalkan di sini penjelasannya ya, di sini yang di pertama sini kan ada koma e ya. Kalau misalkan di koma e ini jika dia benar, jika dia benar. Nah, kalau misalkan benar, kalau misalkan dia kagak error, dia bakal nampilin nih yang dari G5 dikurang penjumlahan itulah pokoknya ya, penjumlahan. Lalu dia kalau misalkan salah, dia bakal strip nih, dia bakal record strip. Nah, dari codingannya tersebut. Ke next, ini kan dari sheet penjualan. Nah, sheet daftar ongkir. Di sini cuman hanya ada daftar, cuma format sel aja. Format sel yang tadi yang rupiah, karena mungkin saya ngambilnya dari Google, jadi kayak susah untuk menjelaskannya, agak rumit juga karena panjang. Jadi sebelumnya kita sudah lihat sendiri. Oke, di sini ada sheet pembelian. Di sheet pembelian itu ada data validasi yang tadi kita sudah jelaskan. If VLOOKUP ya untuk menjalin jalan silaturahmi ini semuanya if VLOOKUP semuanya. Dan juga kalau misalkan sudah di data validasi atau if VLOOKUP semuanya, nanti kalau misalkan kita ubah nih si kode barang, dia bakal berubah semuanya nih. Semuanya bakal berubah dan bakal menghitung. Acuannya dari sini semua. Oke. Sheet pembelian if is error, round up. Nah, jika error, dia bakal mencari bilangan bulat nih dari hasil si G6 bagi E6. Nah, bilangan bulatnya berapa? 3. Nah, habis itu dia true nih kalau misalkan dia false, 0 di bakal ini. Habis itu dia round up. Habis round up, dia bakal menghitung lagi sama seperti yang tadi. Nah, dia bakal kalau misalkan berhasil, dia bakal menampilkan dari hasil yang sudah di pembagian. Oke, next. Oke, bentar ya. Di sini tuh ada di pembelian barang nih ada data validasinya. Ini juga ada if VLOOKUP-nya, ini juga ada nama suppliernya juga if VLOOKUP. Untuk harga unit ini kan sebagai data mentahnya aja sih semuanya. Ya, menjadi data mentah aja di pembelian barang ini. Oke, next. Oke, di sini ada sheet user ya, nama-nama kita aja yang untuk tugas ya, Pak. Nama-nama tugasnya. Sini juga ada menu-menunya. Oke, lanjut next. Dan di sheet user itu hanya ada format cell yang untuk menjadi mahasiswa. Nah, kalau di sini mungkin bisa dibilang mudah karena hanya mengutip kutip 1 MHS strip 00 langsung tutup kutip lalu pagar. Tadi pagar itu saya bilang menjadi data mentahnya yang ada di kode user sini 1 2 3 jadi numeriknya. Oke, lanjut. Jadi format cell sama seperti yang tadi. Di sini kode itu untuk mengubahnya saja jadi format cell-nya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jadi daftar barang ini sebenarnya menjadi data mentah dari yang sudah tadi kita lihat sebelumnya yang dari sheet sebelumnya. Nah, ini jadi data mentahnya yang jadi acuannya gitu.
Nah, ini sudah hampir ya. Grafik chart ini katanya nggak bisa dibuat. Sebetulnya saya bisa, jadi memang nggak disuruh. Ya udah, berarti kita tulis under maintenance, masih ya maintenance. Oke, kita balik ke kesimpulan. Eh, ini kan Excel ini kan jatuhnya aplikasi ya. Kita membuat merakit aplikasi, di mana aplikasi itu berfungsi untuk mempermudah sebuah aktivitas ataupun suatu pekerjaan sebagai setiap manusia gitu loh, apapun lini ataupun bidangnya, semuanya sifatnya untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Jadi semuanya itu harusnya lebih ke friendly user, atau semuanya bisa memakainya. Oke, untuk untuk sampai di sini kita bakal akhiri semuanya. Terima kasih untuk mendengarkan presentasi kami. Karena di sini sudah limit, hampir 6 menit lagi. Oke, kita ucapkan terima kasih. Maaf untuk Bismo tadi keluar, jadi ya maaf Pak, mungkin karena nggak ada sinyal. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak untuk sudah mendengarkan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Aldo mau tutup sebentar. Oke, terima kasih untuk Ilham Rashid untuk sudah menjelaskan bagian penerapan dan kesimpulan. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan dari anggota kami. Dan juga sebelumnya minta maaf untuk anggota kami, Bismo, karena ada jaringan yang kurang baik. Jadi dia keluar dari Zoom. Ya sudah, jangan lupa bila ada pertanyaan atau ya kritikan, bisa kalian komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.